Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat. Amin. Untuk membuka pelajaran kali ini, kita baca terlebih dahulu surat Al-Fatihah ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita membahas karya seni rupa 3 dimensi. KD ini membahas yaitu menganalisis karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetisnya. Dan nanti kita juga akan membuat karya seni rupa 3 dimensi. Dan tujuan pembelajarannya nanti kalian akan bisa menganalisis berbagai jenis tema fungsi alat, bahan teknik, dan nilai estetisnya. Ini indikator pencapaian kompetensinya. Sampai sama seperti ya. Lalu apakah karya seni rupa 3 dimensi itu? Ada yang tahu? Ayo coba jawab. Apa ya? Ayo, kamu silakan jawab. Ya, karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang bukan hanya memiliki sisi panjang dan lebar, tapi juga memiliki kedalaman dan tinggi. Nah, ini ada gambar mobil, gambar menara bisa, gambar sepeda motor. Ya, ini termasuk salah satu contoh karya seni rupa 3 dimensi. Jadi karya seni rupa 3 dimensi sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jenis karya 3 dimensi berdasarkan fungsinya, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Apa itu karya seni rupa murni? Ayo, coba-coba. Nah, sebelum itu kita coba lihat ini. Salah satu contoh karya seni rupa murni yaitu karya dari Haridono berjudul The Guardian of Angels. Nah, jadi ini salah satu karya Haridono. Coba kita baca. Nah, jadi setelah melihat contoh tadi, kita jadi tahu seni rupa murni itu adalah suatu konsep atau bentuk seni yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan fungsi ekspresi melalui berbagai medium dalam wujud 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi untuk mengekspresikan, ya, kuncinya ekspresi. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Kemudian ada karya seni rupa terapan. Apa itu? Nah, ini contohnya. Kita sudah sering melihat ada orang menganyam gitu ya, membuat beras. Nah, jadi karya seni rupa terapan apa itu? Ayo, ini contoh-contohnya. Ada gerabah, ada anyaman bambu, anyaman rotan ya. Ya. Nah, karya seni rupa terapan untuk memenuhi fungsi praktis. Jadi, misalkan celengan. Ya. Celengan itu meskipun bentuknya seperti patung, misal seperti ayam, gitu ya. Tapi itu berfungsi sebagai tempat menyimpan uang. Terus handphone itu juga karya
seni serapan yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Ini ada beberapa contoh alat untuk berkarya 3 dimensi. Yang A, ada yang tahu apa itu? Nah, itu adalah meja putar. Ayo, silakan yang tahu. Kalau B apa? Alat apa ya? Itu adalah alat apa? Ya, alat pahat. Ya, benar. Kalau yang C, itu alat butir dan sudut. Nah, yang bagian kanan atas ini ada sendok biasanya untuk mengaduk semen. Yang E itu alat laskar bit. Bahan-bahan untuk berkarya 3 dimensi ada bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Nah, kalau yang sebelah kiri ini kira-kira bahan lunak apa keras ya? Ya pastinya keras ya, kan batu. Ya, kalau kayu jati gimana? Kayu jati juga keras. Nah, itu termasuk bahan keras juga. Berbeda dengan bahan lunak, ada tanah liat, ada plastisin, ada sabun. Untuk teknik berkarya 3 dimensi juga berbagai macam. Ada teknik pahat, ini biasanya untuk bahan-bahan kayu atau batu. Ada teknik butsir, ini untuk yang berbahan tanah liat. Ada assembling, ini campuran ya, karena tekniknya ini merakit. Jadi ada bahan ini dilem, ada bahan ini dilas di sini, digabung-gabung itu ya, dirakit. Ada teknik cetak dan teknik cor. Nah, ini hampir sama ini semua. Nah, ini teknik apa? Nah, jadi ini teknik pahat. Nah, jadi batu dipahat perlahan. Ini tadi ya, memakai alat pahatnya. Ya ini harus teliti ini. Detailnya terlihat dari mahkota, terus wajahnya. Nah, kalau ini bisa kita lihat apa tadi? Memakai alat apa itu yang dipegang? Ya, jadi alat butir dan sudut ini digunakan untuk membuat patung yang berasal dari tanah liat. Nah, ini bisa kita lihat ini berasal dari tanah liat. Kalau ini teknik apa? Teknik cetak. Jadi di sini ada cetakannya. Jadi langsung bahannya dimasukkan ke cetakan dan ketika cetakan dibuka langsung jadi itu ya. Nah, kalau kita lihat sama juga seperti teknik cor. Nah, teknik cor juga ada cetakannya. Tapi untuk bahannya kalau teknik cor ada yang memakai bahan kuningan. Nah, itu. Untuk nilai estetis ada yang bersifat objektif dan bersifat subjektif. Ya, perbedaannya apa kira-kira? Kalau bersifat objektif, ini nilai keindahannya berasal dari objek itu sendiri. Jadi yang kita lihat seperti unsur dan prinsip yang ada pada karya itu. Sedangkan untuk nilai estetis bersifat subjektif, ini bisa tergantung selera kita. Jadi, oh saya suka yang ini, saya suka karya yang ini. Nah, itu berarti bersifat subjektif. Nah, sekarang kita masuk pada langkah kerja peserta didik. Nah, kalian bisa mengamati di daerah kalian berkaitan dengan hasil produk karya 3 dimensi.
kalian buat seperti ini. Tadi ada foto karya, jenis karya berdasarkan fungsinya, alat dan bahan, dan kira-kira apa atau bagaimana teknik pembuatannya. Ya, ini kalian analisis. Ya, selamat mengerjakan. Semoga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.